wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM C022556. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai fenomena gender pada pekerjaan. Fenomena gender dalam pekerjaan mencakup berbagai isu terkait peran, perlakuan, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja. Meskipun kesetaraan gender telah menjadi perhatian global, kenyataan ketidaksetaraan masih sering ditemui dan memberikan dampak signifikan bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara luas. Fenomena gender terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, stereotip gender. Stereotip gender adalah keyakinan atau asumsi yang disederhanakan mengenai karakteristik, peran, dan kemampuan ideal laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pekerjaan, hal ini seringkali membatasi pilihan karir dan persepsi tentang kompetisi seseorang. Contohnya, persepsi bahwa laki-laki lebih cocok untuk di posisi kepemimpinan dan pekerjaan teknis, sementara perempuan dianggap lebih sesuai untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pengasuh atau pelayanan, seperti perawat dan guru. Poin kedua, kesenjangan upah. Kesenjangan upah adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara laki-laki dan perempuan yang sering terjadi meskipun mereka memiliki kualifikasi dan pekerjaan yang sama. Data di Indonesia, pada tahun 2022, kesenjangan upah di Indonesia mencapai 22,09%, di mana rata-rata upah pekerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Penyebabnya, selain stereotip, faktor penyebab lainnya termasuk pilihan pekerjaan, bias dalam evaluasi kinerja, dan diskriminasi dalam penetapan gaji. Poin ketiga yaitu kesenjangan kepemimpinan. Meskipun banyak perempuan memiliki kualifikasi tinggi, mereka masih kurang terwakili di posisi-posisi kepemimpinan senior. Faktor penyebabnya, kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti hambatan struktural, kurangnya akses ke jaringan informal yang penting untuk kemajuan karir, bias institusional dan individu, adanya anggapan bahwa karakteristik kepemimpinan tertentu, misalnya ketegasan, lebih melekat pada laki-laki. Dampak dominasi, Laki-laki di posisi pengambilan keputusan membatasi suara perempuan dan kemampuannya untuk memengaruhi kebijakan perusahaan. Poin keempat, diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Diskriminasi gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari bias dalam rekrutmen dan promosi hingga pelecehan seksual. Dampak diskriminasi bagi individu, meningkatkan stres, kecemasan, dan risiko masalah kesehatan mental lainnya. Bagi perusahaan, mengakibatkan tingginya tingkat turnover, pergantian karyawan, karena individu yang merasa diskriminasi cenderung mencari pekerjaan di tempat lain. Kesimpulannya, fenomena gender dalam pekerjaan adalah isu kompleks yang berakar dari norma sosial dan stereotip yang memengaruhi berbagai peran, kesempatan, dan perlakuan di tempat kerja. Meskipun kesadaran akan kesetaraan gender telah meningkat, praktik diskriminasi dan kesenjangan upah, hambatan karir masih terus terjadi. Untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya di tempat kerja, diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak. Hal ini mencakup penghapusan stereotip, penerapan kebijakan yang adil dan rekrutmen dan promosi, penjaminan kesetaraan upah, serta membangun lingkungan sosial kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengurangi stres, dan membuka potensi penuh bagi setiap individu tanpa memandang gender. Baik, itulah tadi materi singkat dari saya mengenai fenomena gender dalam pekerjaan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.